Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung share screen untuk isu hari ini ya. Bagaimana yang sempat ngambil SMBR? Sudah dijual atau masih di hold? Saya masih hold ya Bapak Ibu ya. Saya masih hold, tapi saya akan lepas di harga 600-an. Oke. Jadi biasanya kalau emiten itu kalau sudah pada naik tinggi, biasanya koreksi dulu. Kalau ingin istilahnya menambah atau membeli lagi silahkan. Yang penting ada batasnya ya, di support. Jadi jangan sampai dia turun di harga 498 ya. Nah, kalau di harga turunnya di harga segitu ya sebaiknya di cut loss. Nah, kalau saya karena saya swing dan saya punya prinsip untuk menabung, jadi mungkin saya hanya melakukan AVG ya karena SMBR ini termasuk middle cap ya. Oke. Dan isu untuk SMBR itu cukup cukup berimbas sentimen positif ya Bapak Ibu ya, karena sudah dikelola oleh yang lebih besar lagi diakuisisi ya. Baik, kita akan ke emiten yang memiliki sentimen hari ini yaitu tanggal 15 September 2022 ya. Ini ada saham-saham defensif. Nah, kemarin LQ45 sempat merah, mudah-mudahan hari ini bisa kembali hijau ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini ada beberapa emiten yang sudah kita analisa ya. Ada Telkom, ada Pegas. Nah, ada Pegas ya. Pegas lumayan ini. Kemarin sempat yang paling tinggi ya di harga Rp250. Nah, oke, Pegas, JSMR, INDF, kemudian ada juga MEDK, ada RO, ITMG dan PTBA ya, saham batubara. Oke, kita ke technical analysis. Kita ke Telkom dan Pegas. Oke. Nah, ini saya sempat buka untuk SLIS ya, SLIS karena ada isu bahwa Bapak Presiden kita akan menyerukan untuk para pejabat di lingkungan pemerintah wajib untuk menggunakan mobil listrik. Nah, ini ada sentimen positif ke emiten yang berkaitan langsung dengan kendaraan listrik ya. Nah, ini waktu sebelum naik BBM, ini sempat harganya di sini ya 100-an, naik BBM langsung melejit. Ya oke. Nah, begitu saya lihat indikatornya Bapak Ibu, saya belum memutuskan untuk melirik dulu karena masih ini ya, walaupun ada volume kemarin, secara indikator zigzag belum muncul yang namanya ini. Nah, ini masih bisa turun, tapi karena lihat posisi seperti ini, kita bisa melihat dulu ya, wait and see dulu. Dia akan mengarah ke bawah atau ke atas. Kita akan coba lihat di Heikin SC. Heikin SC. Nah, ini ya masih merah Bapak Ibu ya. Kalau sudah muncul hijau, bisa kita pertimbangkan untuk melirik kembali. Oke, kita langsung ke Telkom, saham blue chip, saham big cap. Telkom, oke ini Telkom ya. Kita akan kembalikan ke candle karena untuk menganalisa secara teknikal kita harus mengembalikan ke candle ya. Oke, ini sempat kita bikin teknikalnya, ternyata turun ya karena sudah melewati trend line. Nah, ini turun. Jadi kalau dia akan naik kemudian menumbuhi trend dan akan berbalik arah. Nah, ini Bapak Ibu ya, belum ada alarm untuk ke sini. Jadi dia masih turun dulu. Jadi mungkin Telkom kita wait and see dulu Bapak Ibu ya. Nanti pada saat dia berbalik arah baru jadi kita mulai memasukkan dalam daftar tunggu untuk entry. Oke, ke Pegas. Kita ke Pegas. Nah, Pegas ini sempat agak harganya ini sempat melambung kemudian turun.
Ini ada gap ya. Ada berapa fraksi? Oke, nah ini kita sempat buat trendline Bapak Ibu. Ini juga hampir sama dengan Telkom tadi, belum ada tanda-tanda untuk seperti ini ya. Apakah dia akan berbalik arah? Untuk Pegas, nah ini masih lurus, belum ditahu akan ke bawah atau akan ke atas ya. Oke, nah pada saat garis yang kita buat ini menembus, dia akan ke atas Bapak Ibu ya. Jadi ini masih volumenya masih ada volume kemarin, tapi masih belum bisa dipastikan apakah dia trennya akan naik atau turun. Hanya hari ini ada sentimen, biasanya kalau ada sentimen dia agak mulai bergerak lagi ya. Nah ini secara MACD, ini masih merah Bapak Ibu, masih banyak orang yang menjual. Kemudian secara indikator zigzag, walaupun berada di atas garis merah, ini masih posisi masih netral ya, masih lurus. Ini masih lurus. Kita belum bisa lihat dia akan kemana, mau ke bawah atau ke atas ya. Namun secara indikator zigzag belum muncul yang seperti ini ya. Jadi ini masih antara mau ke bawah dan ke atas. Kita akan lihat untuk indikator HKNSI bisa menjadi bantuan rekomendasi juga apakah kita akan entry atau seperti apa. Ini ya turun ya berarti Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat dulu, jangan dulu entry. Kalau sudah merah muncul, dia akan merah dulu ya. Ini seperti merah dulu. Oke, jadi berarti kemungkinan akan turun dulu ini Bapak Ibu. Oke, kita ke Pegas, JSMR, dan INDF ya. JSMR, INDF. Oh ini agak tinggi JSMR. Nah, cuma masih mendukung ya, masih mendukung untuk stokastik RSI ini agak tinggi, volume agak banyak hari kemarin. Market cap ini big cap Bapak Ibu bagus. Kita akan lihat technical analysis apakah akan masih buy ya. Biasa mau koleksi dulu Bapak Ibu. Kalau seperti biasa masih koleksi dulu, walaupun dia akan naik ya, masih ada kemungkinan untuk naik walaupun sudah ada seperti ini. Ya, biasanya ini mengikut kalau dia ada harga tertinggi. Oke, ini masih buy untuk JSMR. Oke. Kalau yang big cap biasanya setelah naik biasa koleksi dulu. Ya, karena memang biasanya begitu ya saham, kadang turun dulu kemudian naik lagi. Ya, jadi bisa dilihat dulu Bapak Ibu. Kayak kita ke JSMR, INDF, yang ingin masuk di JSMR, kalau yang belum masuk, yang belum membeli, kalau ingin membeli sebaiknya jangan terlalu lama ya, karena sudah indikator zigzag sudah ada. Nah, untuk INDF, kalau ingin membeli bisa Bapak Ibu karena sudah masuk di area rebound ya, sudah mau masuk ini ya, apalagi sudah ada simbol seperti ini. Ini untuk stokastik RSI mendukung untuk cicil membeli. Jadi kalau INDF saya sarankan untuk cicil membeli ya, untuk mengadakan swing bukan scalping. Tidak cocok untuk saham-saham seperti untuk scalping. Oke, INDF bagus untuk entry. Mungkin bisa entry jadi kalau INDF biasanya tidak terlalu untuk ke bawahnya ya, bisa kita lihat seperti kita pelajari yang ini ya Bapak Ibu ya. Penutup dia ada di harga misalnya 6.400, kemudian dia sempat naik untuk pembuka di harganya pembuka biasa sama ya dengan close, cuma sempat turun di harga 6.325. Jadi 6.400, ini turun di 6.325. Jadi berapa fraksi? Nah, banyak ya. Berarti ada 400 dikurang 25, ada 75 rupiah. Berarti ada ini fraksi 10 ya.
Kalau ini fraksi 10 apa fraksi 25? Di atas 5.000 ya, berarti 25. Oh, 25 Bapak Ibu. Jadi ada 5 fraksi turunnya. Jadi bisa kita untuk menyicil beli bisa menghitung dari ini ya, dari 5 fraksi. Mungkin di harga dari ini untuk INDF karena fraksi 25 jadi 25 225 ya, berarti bisa di harga 6.000 untuk kita entry. Di sini harga 6 ribuan atau 6.150 ya, antara itu. Jadi kita juga harus pahami fraksi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya sedikit kasih gambaran untuk fraksi. Fraksi ini ya kalau harga Rp50 sampai harga 200 itu sama dengan fraksi 1. Kemudian harga 200 sampai 500 itu sama dengan fraksi 2. Bukan 500 ya, salah ini. 199. Kemudian ini di 498. 498 ini sama dengan 2. Kemudian 500 sampai 2000 ini 10. Kemudian 2000 sampai 5000 ini 25. Nah, ya. Ini untuk fraksi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini fraksi harganya Bapak Ibu. Kalau harga emiten ini jadi misalnya 5.500 ya, 2.000 ya. Karena ini 6.000 lebih. Jadi sudah fraksi 25. Oke, ini kadang saya biasa juga lupa ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Kita selesaikan. Ini kita hapus atau enggak usah? Kita kembali ke laptop. INDF, waduh kita hapus aja nih ya. INDF, kemudian habis itu kita ke JSMR sudah, Medik Adaro ITMG ya. MEDK, saham energi masih menjanjikan. Ini mau dihapus dulu nih. Ini dihapus dulu. Kita kasih hapus dulu untuk notasinya. Supaya aman ya. Oke, kita ke MDK, MEDK. Nah, ini volumenya bagus ya Bapak Ibu. Ini kayaknya akan ke atas lagi. Stokastik RSI mendukung, ada Golden Cross. Nah, ini juga jenuh untuk menjual, berarti mulai ada lagi yang membeli. Kemudian pergerakannya cukup bagus. Ini kita coba Hekin SC. Nah, sudah muncul hijau ya. Nah, bagus kita entry. Oke, ini untuk entry-nya bisa kita pelajari di sebelumnya Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kita akan melihat historis dari sebuah pergerakannya. Jadi misalnya kita ambil ini untuk hari ini, kita lihat yang hampir sejenis ya. Kita lihat hampir sejenis. Ini bagus ini untuk candle-nya. Kayaknya untuk sejenisnya ini gimana, yang mana ya? Ini yang kepalanya, badannya tidak ada nih. Badannya banyak ya, kepalanya yang tidak ada, ekornya ada sedikit. Tidak ada yang sama ya? Ini kita coba ambil saja yang kayak begini, yang mendekati saja kayaknya ya. Mendekati, ini panjang ekornya. Ini kayak lain seperti ini, dia enggak ada ya. Dia di pembuka saja. Ini kayak ini kan pembuka saja. Ini malah
sempat, kalau kita ambil yang ini Bapak Ibu ya, ini penutupnya di sini, kemudian dia sempat naik dulu di sini, naik, kemudian turun. Turunnya ini di harga, dari pembukanya di harga 735, ini fraksi 5 ya, fraksi 5. Oke, 735 dia sempat turun di, berarti ada fraksi, ada 5 fraksi Bu turunnya ya Bapak Ibu. Turunnya ada 5 fraksi. Ini di fraksi 735 ke ini ada 25 rupiah turunnya. Jadi kita bisa entry di 950 ya. Nah, nih kita bisa entry di sini 950 atau 955 ya untuk MEDK. Oke, kita ke Adaro. Jadi kita bisa mengambil garis support, kemudian kita juga mengambil untuk entry harganya itu di historis sebelumnya, di historis mereka Bapak Ibu ya. Jadi candle ini candle harian, jadi satu candle satu hari. Ini Adaro. Adaro ini volumenya lumayan bagus Bapak Ibu ya. Ini lumayan peningkatannya. Ini volumenya tetap ada. Termasuk emiten yang banyak dicari orang juga karena volumenya selalu ada ya. Volume selalu ada. Ini kita coba buat garis trendline Bapak Ibu. Ini yang saya ambil. Ya, jadi trendline ini menghubungkan dua candle hijau ya. Ini adalah trendline naik. Nah, ini kalau dia ke atas dia akan naik lagi Bapak Ibu. Namun kalau dia ke bawah berarti dia turun dulu ya. Oke. Untuk Adaro sendiri kalau saya untuk mungkin melihat dulu pergerakannya akan ke atas atau ke bawah. Tapi stokastik RSI sepertinya akan berbalik arah. Ini sudah mau apa? Mau memotong, mau terbentuk golden cross. Jadi kemungkinan dia akan muncul di atas ya. Nah, ini bisa kita ambil di pembuka saja Bapak Ibu atau 1 sampai 3 fraksi di bawahnya. Nah, ini masih fraksi 10 ya. Karena masih di bawah 5.000. Oke, ini masih bisa sebenarnya kita lihat di historisnya. Dia pembuka 4010 ternyata bisa masih turun di harga 930 lumayan ya. 70 8 fraksi. Nah, untuk amannya supaya dapat harganya kita ambil di 5 sampai 3 fraksi di bawah Bapak Ibu. Oke, Adaro sudah, kita ke ITMG dan PTBA ya. ITMG ini diprediksi katanya bisa sampai 50.000 Bapak Ibu. Ini saham yang paling mahal. Cuma ada sebagian yang sudah apa ya istilahnya, sudah menganggap sudah terlalu tinggi. Tapi ada yang prediksi ITMG hampir bisa mencapai 50.000. Nah, ini ITMG dia sudah menyentuh garis trendline Bapak Ibu, kemungkinan akan turun dulu. Tapi karena ada sentimen dan ini kita lihat garisnya ya. Untuk stokastik RSI ya ini yang mau ke bawah Bapak Ibu. Masih mau koreksi dulu. Jadi kalau saya biarkan dia untuk turun dulu ya, menyentuh ini, kemudian kita entry. Tapi bisa dilihat sebentar kalau dia menyentuh atau di atas pembukanya di atas garis trendline, dipastikan akan uji resisten kembali. Oke, kita ke PTBA. Kita ke PTBA, Bukit Asam Tbk. Oke, 1 jam lagi kita akan buka pasar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita hari ini bisa cuan. Amin. PTBA, untuk PTBA sendiri ada stokastik RSI, ada sudah golden cross ya, sudah mulai terbentuk golden cross. Kemudian untuk untuk candle sendiri, untuk candlenya ya merah ya Bapak Ibu. Ini tapi masih hijau, kemungkinan akan naik ini, kemungkinan akan trennya akan naik ya, apalagi ada sentimen hari ini. Yang ingin masuk di PTBA mungkin bisa mengambil harga sesuai historis ya Bapak Ibu. Historis seperti biasa. Ini pembuka, ini kalau merah dia di sini, pembukanya di sini, penutupnya di sini ya.
Nah, ini historisnya bisa sampai ke bawah. Ini penutup di sini, pembuka sampai di sini. Pembuka di sini ya, pembuka dan penutup, atau penutup dan pembuka. Kemudian kita bisa entry di ini, berarti di sekitar 5 fraksi. Oke, saya belum memberikan garis trendline untuk PTBA. Seperti biasa kita ke penghubung dua ini ya, kita ambil di sini saja. Nah, apabila dia menembus garis trendline, kemungkinan akan uji resisten kembali, ya. Oke, untuk Heiken SC pada candle ini masih bagus, masih warna hijau, kemungkinan akan hijau lagi. Ada peluang untuk tren naik karena stokastik RSI mendukung ya Bapak Ibu. Ini kita lihat. Oke, ya, ini sudah mulai menyentuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala hilap dan gangguan ya. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan mengomentari, memberikan masukan terhadap video-video yang telah saya buat. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cuan. Astagfirullah.